Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله وجزى الله عنا أصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dikarenakan kita tidak hidup sezaman dengan Rasul, maka kita harus mempelajari Islam ini melalui para guru-guru kita, sehingga silsilah sanad keilmuan itu akan terus bersambung kepada sumber yang sebenarnya ilmu pengetahuan tersebut. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 ayat di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa anzartukum naran taladda la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. 3 ayat ini menceritakan bagaimana konsekuensi seseorang apabila dia berpaling dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Pada saat seseorang berpaling dari apapun, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bahkan kita pernah menceritakan kemarin, Umar bin Abdul Aziz pada sampai ayat ini, beliau menangis terisak sampai tidak sanggup lagi melanjutkan bacaannya. Pada sampai fa'anzartukum naran talazza, karena menghayati bahwasanya api neraka itu sangat-sangat pedih. Dan siapa di antara mereka? Yaitu orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Dan bagaimana dengan kondisi orang-orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut? Maka Allah menjelaskan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang-orang yang bertakwa itu bukanlah tempatnya di situ. Allah menjelaskan, orang-orang yang bertakwa itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, itu orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk mensucikan hartanya dan mensucikan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada satu orang pun di antara mereka dari nikmat yang diberikan itu
hanya untuk dibilang keren. Itu cara kita terjemahinnya. Ada orang pada saat dia memberikan harta, dia maksud mengeluarkan harta tersebut bukan untuk dibilang baik, bukan untuk dibilang dermawan, bukan itu orang-orangnya. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia menginginkan ridha dari Allah, ya, kecuali dia mencari muka hanya kepada Allah. Wala sawfa yarda, dan dia akan merupakan di antara orang-orang yang diridhai. Imam Ibnu Ashur beliau menjelaskan bahwasanya bahwasanya di sini menjelaskan bahwasanya alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yatazakka ini jumlatun, ya, di mana yu'ti mal lil fuqara wal riya wal mafasid wal fujur, ya. Pada saat seseorang diberikan harta tersebut, dia tidak memberikannya untuk riya. Pada saat dia mengeluarkan harta tersebut bukan untuk lil fukhur, untuk berbangga-bangga. Nah, apalagi dalam beberapa hari ini kita akan sering melihat orang-orang memberikan sembako. Nah, pada saat ada orang seperti itu, yakinilah bahwasanya ini pilkada akan datang. Kalau antar beras, antar kosmos, antar apapun, berarti ini ada sesuatu yang akan terjadi, yaitu pilkada akan datang. Ayat ini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ini turun berkenaan dengan Abu Bakar. Abu Bakar pada saat disiksa Bilal, itu beliau ingin membebaskan Bilal. Pada saat itu orang-orang kafir semua membangun sebuah opini. Opininya apa? Mana ada, Abu Bakar itu kan kepingin bebasin Bilal supaya bisa dapat Bilal. Itu yang dibangun opini. Pada saat itu dibantah oleh Al-Quran. Coba bayangkan, keimanan seorang Abu Bakar itu langsung diturunkan pembuktiannya dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran mengatakan, membantah terhadap tuduhan orang-orang kafir tersebut adalah wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia itu tidak ada satupun di antara mereka itu yang menafkahkan hartanya kecuali yang ingin mencari ridha dari Allah. Dan itu dibuktikan Abu Bakar. Begitu Abu Bakar membebaskan Bilal, maka pada saat itu Abu Bakar membebaskan sepenuhnya Bilal tersebut. Dia tidak memiliki Bilal. Bilal dijadikan sebagai orang yang bebas. Tidak ada kepentingan apapun Abu Bakar. Maka sangat wajar apabila Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, kalau ada orang yang ingin mencari bagaimana beratnya imannya Abu Bakar, kalau kita ingin menimbang keimanan satu orang Abu Bakar dengan iman seluruh orang yang ada di atas muka bumi ini, mulai dari pertama Islam sampai dengan hari akhirat, maka jauh lebih berat mizannya imannya Abu Bakar. Kenapa? Bayangkan, beliau membebaskan budak Bilal. Itu diantaranya. Membebaskan budak Bilal itu beliau berarti semua amal Bilal itu akan dihitung kepada amal beliau. Bisa dibayangkan, Bilal itu orang yang azan setiap waktu. Orang yang azan setiap waktu memanggil orang. Begitu juga dengan adanya jihad. Siapa yang memanggil? Bilal. Maka Abu Bakar itu keimanannya luar biasa. Sehingga Rasul itu sering absen. Dan ini jarang sekali yang ditanyakan oleh para ustadz untuk mengabsen keimanan para jamaahnya. Rasulullah SAW itu mengabsen amal itu setiap pagi. Contoh misalnya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Ya, ditanya sama Rasul. Saya, wahai Rasul. Itu diabsen. Di majelis ilmunya Rasulullah, ya Rasul absen seperti itu. Siapa di antara kalian ada yang pergi ke tempat orang sakit? Saya, wahai Rasul. Jawab Abu Bakar. Siapa di antara kalian
yang ada memberikan sedekah kepada orang fakir miskin? Saya, wahai Rasul. Udah 3, ya. Satu lagi ditanyakan, siapa di antara kalian yang melayat orang meninggal? Saya, wahai Rasul. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian mengumpulkan amal ini, maka kalian akan menjadi penduduk surga. Hari ini berapa banyak di antara kita tahu ada orang meninggal, tapi kita tidak mau melayatnya. Tahu ada orang sakit, kita tidak mau menjenguknya. Seakan-akan ada sebuah kewajiban pada saat kita mendatangi orang di rumah sakit, itu harus bawa buah, ya kan? Sehingga kita enggan untuk datang ke rumah sakit untuk menjenguk orang sakit. Padahal itu kan amalan yang memang harus dimiliki oleh setiap orang setiap hari. Menjenguk orang sakit, kalau dia datang di pagi hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Bapak-bapak, kalau mau mengundang orang berdoa di rumahnya 70.000 orang, kira-kira berapa biaya yang harus kita habiskan? Kita undang anak pondok pesantren 70.000 orang berdoa di rumah kita, berapa biaya yang harus kita habiskan? Masalahnya bukan berapa biaya yang harus kita habiskan. Tidak ada orang 70.000 orang yang bisa memuat di rumah kita. Ini amalan yang bisa didoakan oleh malaikat, oleh makhluk yang tidak berdosa. Caranya apa? Kunjungi orang sakit. Ada orang sakit di pagi hari, kita kunjungi. Ada orang sakit di sore hari, kita kunjungi. Maka kita selalu di dalam keadaan didoakan oleh malaikat. Pada saat kita mengunjungi tersebut, tidak wajib untuk membawa amplop. Dan orang yang dikunjungi itu jangan kecewa begitu kita datang nggak bawa amplop, marah. Apa ini bapak ini? Ngelihat saya nggak bawa apa-apa. Padahal yang diminta oleh Rasul, kita berdoa menghibur orang yang sakit. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan setelah kita mempelajari ayat ini. Itu menjelaskan bagaimana dan amal apa saja yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sehingga mereka itu akan dimudahkan semua urusannya. Abu Bakar sebagai contoh, beliau mempunyai amal yang sangat spesial. Setiap hari kelima amal ini itu dikumpulkan oleh Abu Bakar. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Kalau misalnya nanti kita nggak ada yang kenal, minta izin datang ke rumah sakit, mengunjungi siapapun. Kita lihat aja satu orang, kita doakan dia. Ini diantara amal yang memang dianjurkan di dalam Islam. Nah, yatazakka ini di ayat ini menjelaskan tentang kedermawanan, bukan tentang kewajiban membayar zakat. Ya, karena apa? Karena kewajiban membayar zakat itu baru Allah turunkan di tahun kedua Hijriah. Bermakna setelah 15 tahun risalah ini diturunkan, baru diwajibkan membayar zakat. Sedangkan surat ini diturunkan di awal-awal Islam, pada saat terjadi pembebasan Bilal oleh Abu Bakar. Namun kata-kata yang dipakai di sini adalah yatazakka. Yatazakka itu mensucikan. Apa saja yang disucikan? Harta, dan bisa mensucikan jiwa. Pada saat seseorang dia mempunyai harta, cara mensucikan hartanya itu yaitu dengan cara mengeluarkannya. Kalau seorang yang memiliki harta dia enggan untuk mengeluarkan hartanya, itu akan tertanam di dalam jiwanya. Apa yang tertanam di dalam jiwanya? Bahwasanya harta itu adalah milik dia, bukan titipan dari Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan kita, alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Maka celakalah orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta. Kapan mereka sadar? Hatta zultumul maqabir. Sampai mereka sadar pada saat mereka mengunjungi kuburan. Mengunjungi kuburan itu apa? Mati. Pada saat mereka mati, itu mereka baru sadar bahwasanya harta tersebut tidak ada yang dibawa. Bapak-bapak memperhatikan, Bapak Ibu memperhatikan hari ini berapa banyak orang yang kaya raya pada saat dia meninggal dunia,
boleh nggak dia pakai kain? Kafannya itu mereknya misalnya Boss, kain kafannya mereknya Louis Vuitton. Nggak ada, Pak. Kain kafan kita itu tetap warnanya putih, harganya murah, ya kan? Nggak bisa kita beli kain kafan kita misalnya yang bermerek, yang berbranded. Nggak ada. Semuanya sekaya apapun dia tetap dibalut dengan kain putih biasa. Dan tidak ada satu orang pun yang memasukkan hartanya ke dalam kuburannya. Misalnya dia pakai mobil Bugatti, ditanam mobil Bugatti bersamaan dengan dia di dalam kuburan. Nggak ada. Semua harta yang dimiliki itu akan sia-sia kalau seandainya harta tersebut dia tidak bisa menjadikan untuk bekerja setelah kematiannya. Maka ini sangat penting bagi kita. Kendati kata-kata zakat itu, zakah, yatazakka itu digunakan di awal-awal Islam, tapi dia dipahami di sini dengan makna sedekah. Oleh sebab itu, Al-Quran sering menggunakan dua kata ini. Sedekah terkadang bermakna zakat, zakat bermakna sedekah. Begitu juga kata-kata zakat bermakna sedekah dan kata-kata sedekah bermakna zakat. Di mana kita bisa mengetahui penggunaannya? Pada konteks ayat tersebut menceritakan tentang apa, pada masa apa, maka disitulah kita baru mengetahui kata zakat di sini ini adalah dalam bentuk sedekah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat beliau membebaskan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Bagaimana mungkin seorang budak yang hitam kelam berada di Mekah? Ternyata orang-orang Arab itu pada saat mereka melakukan perjalanan perdagangan, mereka bisa membeli budak dari daerah-daerah yang lain lalu dibawa pulang ke Mekah. Pada saat di Mekah dipekerjakan oleh majikannya dengan sangat tidak manusiawi, disiksa, disuruh taat kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka pada saat itu Bilal pada saat disiksa oleh tuannya, dia tidak mau mengikuti perintah tuannya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Bilal itu disiksa, dicampakkan di atas padang pasir. Padang pasir, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Arab, ya, coba dalam keadaan suhu udara yang panas, itu sekitar 50 derajat Celcius. Kalau kita taruh telur dalam pasir itu masak telur. Ini yang dicampak ke atas padang pasir itu adalah tubuh manusia yang kulitnya itu sangat sensitif. Kulit telur itu tebal, tapi bisa masak telur yang di dalam. Ini Bilal dicampak di atas itu, lalu tubuhnya itu ditimpa dengan sebuah batu besar sehingga tulang rusuknya patah. Begitulah siksaan para sahabat sehingga mereka itu memang diuji dengan sebenar-benarnya. Bahkan mereka itu sampai menanyakan, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan dari Allah. Hari ini ujiannya kepada kita tidak seperti itu, ya. Bahkan tidak seberat dilan kita diuji, ya. Tidak ada apa-apanya. Ujian yang kita alami hari ini tidaklah seberat yang dirasakan oleh para sahabat. Ada di antara mereka pada saat diuji itu dibelah, diikat kaki kanan, kaki kiri, lalu ditarik dengan kuda sehingga terbelah badannya. Seperti itu. Utsman bin Affan, salah seorang sahabat mulia, kaya raya, bermartabat tinggi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir? Dia dibalut dengan tikar kurma, lalu di bawahnya dibakar api, dipanggang Utsman. Begitulah perlakuan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Mereka mengintimidasi sampai dengan fisik-fisik orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar mereka tidak mau beriman kepada Allah. Namun keteguhan iman mereka lah yang membuat kita bisa merasakan nikmatnya iman sampai dengan hari ini. Wala saufa yarda, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya Jibril itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu Jibril memberikan salam kepada Abu Bakar.
Ini momen ini tidak akan pernah kita temukan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ada enggak di antara kita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril? Tidak ada, kecuali Abu Bakar, dan bahkan Abu Bakar mendapatkan salam dari Allah. Mendapatkan salam dari Allah, ditanyakan, apakah dia ridha kepadaku? Ya. Maka pada saat itu Abu Bakar menangis. Nah, menangis, tidak tahu bagaimana meluapkan rasa bahagianya. Dia mendapatkan salam dari Allah. Ya. Sehingga mereka ini semuanya dipanggil dengan radhiyallahu anhu. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan makna diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka memang meridhakan diri mereka untuk agama Allah ini. Pada saat itu Abu Bakar menangis sangat luar biasa pada saat dia mendapatkan salam dari Jibril dan dari Allah. Dan ini adalah momentum bagaimana seandainya kalau itu terjadi sama kita. Bisa kita mengikuti amal Abu Bakar. Amal yang paling ringan itu seperti saya ceritakan tadi, dia mengumpulkan semua amal-amal yang ditanyakan oleh Rasul. Siapa di antara kita yang berpuasa hari ini? Siapa di antara kita yang memberikan makanan kepada fakir miskin? Siapa di antara kita yang mengunjungi orang sakit? Siapa di antara kita yang mengantarkan jenazah? Ini di antara amal yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar itu menafkahkan semua hartanya. Suatu hari pada saat diabsen seperti itu oleh Rasulullah, Umar kepingin melampaui batas amalnya Abu Bakar. Pada saat itu apa yang ditanyakan? Apa yang kau sedekahkan wahai Umar? Aku telah bersedekah setengah hartaku. Setengah hartaku telah aku sedekahkan. Lalu Rasulullah menanyakan kepada Abu Bakar, apa yang kau sedekahkan wahai Abu Bakar? Aku telah menafkahkan semua hartaku. Apa yang tinggal? Yang tinggal hanya Allah dan Rasulnya. Coba lihat bagaimana kemampuan dan sebuah pemahaman yang mereka lakukan. Mereka semuanya ridha terhadap apapun yang mereka lakukan itu selama ajaran agama Allah ini terus ada sampai dengan hari akhirat. Dan inilah kenapa kita harus datang, khususnya bagi para ustadz pada saat diundang untuk memberikan tausiah. Karena dulu orang pada saat ingin menyampaikan tausiah itu dia itu akan ditimpukin, dilempar dengan kotoran, disiksa. Hari ini tidak ada yang siksa. Kalau berani ganggu ustaz, tinggal bilang sama dan denpom, tinggal bilang, tinggal ngadu. Siapa yang berani ganggu ustaz? Tidak ada. Nah, dulu tidak seperti itu. Dulu mereka pada saat melakukan dakwah, Rasul pada saat berdakwah, dan itu semua dilakukan karena keridhaan mereka, ingin mencari ridha Allah. Bahkan di dalam surat Al-Insan dijelaskan bahwasanya kami memberi makanan itu, ya, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, bukan untuk mendapatkan rasa terima kasih ataupun rasa adanya ucapan balasan. Ini tabiat yang dibangun oleh para sahabat pada saat mereka memberikan makanan, bersedekah, ya. Tidak ada maksud apapun kecuali memang ingin mendapatkan ridha dari Allah. Dan ayat ini merupakan akhir dari tafsir surat Al-Lail. InsyaAllah kita akan sambung dengan surat Duha di pertemuan yang akan datang. Semoga beberapa ayat ini dapat kita hafal dan dapat kita tadabburi sehingga keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih meningkat lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.